ya. Hari ini hari terakhir rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 dan lagi-lagi pengumuman hasil pemilu dilakukan hari terakhir dengan berbagai catatan dan kejadian khusus. Apa saja catatan dan kejadian khusus tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota KPU 2007 hingga 2012, I Gusti Putu Arta. Selamat sore Pak Putu, terima kasih sudah kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pak Putu, tadi Anda katakan di perbincangan sebelumnya bahwa hasil penghitungan suara rekapitulasi nasional ini akan selesai atau rampung pada malam nanti begitu ya. Nah, ini ada sejumlah catatan tadi juga disampaikan oleh pihak Bawaslu dari Papua Pegunungan bahwa ditemukan laporan itu diselesaikan dengan sistem mediasi. Seberat apapun laporan, maka caranya menggunakan sistem mediasi. Nah, apa catatan Anda dari dua provinsi yang terakhir ini dilakukan rekapitulasi hasil suara pada kesempatan hari ini, Pak Putut? Kalau dua provinsi sekarang itu sebetulnya yang menarik kita ikuti kan provinsi Papua Pegunungan ya, karena dia ada di daerah yang agak dalam. Kalau nanti di provinsi Papua Induk, karena ada di perkotaan, relatif tidak ada sistem nokennya di sana. Nah, dari penjelasan tadi sebetulnya sudah menggambarkan bagaimana situasi pemilu ke pemilu di Papua dari tahun 2009. Ada yang menarik sebetulnya bahwa sejak tahun 2009, 2014, 2019, 2024 sekarang ada kabupaten, 2-3 kabupaten di situ yang selalu bermasalah, yaitu Tolikara. Tadi disebut-sebut Tolikara. Dan itu kembali bermasalah. Betul. 2019 juga bermasalah, 2014 juga bermasalah. Sebetulnya ada 2 kabupaten lain lagi yang juga kemarin dulu agak bermasalah seperti Puncak Jaya, Yahukimo. Tapi hari ini relatif 2 kabupaten itu tidak disebut. Nah, yang juga menarik adalah di situ disampaikan sampai 5 kali pindah. Nah, fenomena ini juga terjadi di tahun 2019-2014. Saya masih ingat itu 2019-2014, bahkan untuk penetapan kabupatennya pun ditarik ke Jayapura. Apa yang bisa kita gambarkan dari situasi semacam ini, bahwa memang dinamika politik lokal di tiap distrik kecamatan itu memang sangat dalam begitu ya. Tadi juga dijelaskan dalam bahasa kita itu ada suara yang bersifat linier. Tadi di situ kan disampaikan dengan bahasa Papua, baku tarik satu sama lain. Maksudnya kalau di satu kabupaten memilih calon A, partai A, maka provinsinya juga calon tertentu partai A dan DPR RI-nya juga akan sama. Maka nanti kalau kemudian kita sempat live untuk menyaksikan angka-angkanya, pasti akan menarik sekali. Ada banyak calon yang nanti akan memperoleh suara 000, tapi ada calon tertentu yang ngeborong semua suara gitu. Itu yang akan menarik di sana untuk menjelaskan fenomena itu. Artinya apa sebetulnya untuk konflik kenapa terjadi itu lebih pada persoalan nuansa di level kabupaten kota sebetulnya. Konflik di level kabupaten kota ini dan provinsi inilah yang menyeret konflik di level DPR RI. Tadi sudah dijelaskan untuk level presiden relatif tidak ada konflik. Untuk level DPR RI relatif mungkin dalam tanda kutip tidak ada konflik, tetapi karena dia paralel antara suara kabupaten sama dengan suara provinsi sama dengan suara DPR, maka pertarungan konfliknya pun naik ke atas. Jadi maksud saya begini, misalnya di salah satu kampung, kalau ia menyatakan memilih partai A calon nomor urut 1 begitu misalnya untuk provinsi harus sama, di pusat juga harus sama, tetapi begitu direkap kemudian terjadi perbedaan, wah marah mereka. Akan datang bersama orang satu kampung menyerbu proses rekapitulasi. Itulah tadi penjelasannya. Baik. Jadi kenapa proses mediasi itu dilakukan? Karena kawan-kawan di Bawaslu provinsi juga ingin menyelamatkan juga dirinya karena situasi tekanan sangat luar biasa. Saya bisa membayangkan itu. Mereka datang ke kantor Bawaslu provinsi rame-rame bersama orang satu kampung, 2 kampung, lalu memberikan tekanan luar biasa. Kalau pada saat itu tidak dibuatkan keputusan, mereka juga beresiko begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.